Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi pada program andalan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Bincang Pengawasan. Bersama saya, Atha Anggraini, izinkan saya memandu acara ini sampai dengan selesai. Telah hadir bersama kita Profesor Masnun Tahir. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Adha Anggraini. Ya, beliau adalah Rektor Universitas Islam Negeri Mataram yang baru saja dilantik baru-baru ini ya, Prof ya. Iya, nah, alhamdulillah. Selama 1 jam ke depan kita akan membincang program-program terbaru dari beliau, program-program paling mutakhir untuk UIN Mataram. Nah, Prof, sebelum kita mengawali bincang kita pada hari ini, mohon izin untuk memperkenalkan diri ya, Prof ya. Kita ingin tahu Prof Masnun lahirnya kapan, lalu kemudian angkatan tahun berapa, kuliah di mana gitu ya, Prof ya, supaya teman-teman nanti bisa mengikuti jejaknya Prof Masnun nih, gitu. Ya. Terima kasih. Prof, kalau boleh tahu nih kelahiran kapan nih, Prof? Saya lahir tanggal 27 Agustus 1975. Sebentar lagi saya ulang tahun ini, ya yang ke-46. Masih muda sekali ya, Prof ya, untuk rektor ya, Prof, untuk jabatan rektor. Ya mungkin menurut usianya muda gitu. Tapi kalau physically itu sudah melampaui umur. Jadi dianggap muda tapi sebenarnya sudah di atas 40 gitu. Ya. Ya, Prof. Ya. Ya, terus? Oh, ya. Oke, tadi sebentar lagi mau ulang tahun ya, Prof ya. Lalu kemudian boleh dong, Prof, diceritakan perjalanan karir hingga kemudian bisa menjadi Rektor Universitas Islam Negeri Mataram. Dari mana? Kemudian kok bisa sih jadi rektor gitu? Apakah sudah menjadi cita-cita sejak sekolah atau sejak kuliah sih harus jadi rektor nih, seperti itu, Prof? Terima kasih, Pak. Jadi saya mensyukuri ya, dulu tidak pernah bercita-cita ya, menjadi cita-cita saya awalnya jadi DPR. Jadi tapi hidup ini kan zigzag tidak linear ya. Jadi teman saya Alia, kebetulan saya kalau SD-nya di kampung, kemudian di pondok pesantren namanya pesantren Uswatun Hasanah, kemudian di Manpeka Mataram. Jadi saya kira teman-teman tahu Manpeka. Dari situ saya bercita-cita jadi DPR dan sempat juga memang saya hampir mencalonkan diri tapi tahun 2004, tapi tahun Desember 2003 itu saya lulus PNS. Jadi akhirnya saya resign dari pengurus partai waktu itu. Kemudian saya sebenarnya sudah diurus nomor urut 1, tapi tadi bahwa takdir berkata lain. Akhirnya saya tes dosen. Kemudian memang saya sejak SD sampai doktor itu spesialis ketua kelas. Nah, ini menjadi mungkin bukan karena punya kemampuan, tetapi mudah disuruh. Di SD kan saya paling kecil ya. Kemudian gampang orang minta tolong untuk. Nah itu saya prinsipnya juga bisa dari ibu saya, tolonglah orang, jangan sampai tidak bisa menolong kan. Kemudian saya S1 jurusan perbandingan mazhab di Yogyakarta, kemudian juga aktif selain di kelas, kemudian di intra juga di ekstra waktu itu ya. Kemudian mengambil program S2 di Jogja juga. Kemudian selesai 2002 saya pulang, kemudian 2003 ikut tes dosen, alhamdulillah lulus. Kemudian 2005 sampai 2011 saya mengambil program doktor di UIN Sunan Kalijaga juga. Dalam posisi memang belum menikah. Kemudian 2008 saya menikah dengan istri saya yang kebetulan sekarang
PNS di UIN Sunan Kalijaga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi tidak pernah berobsesi jadi rektor, itu tidak pernah. Saya karena masa lalunya, masa kecilnya juga dari kampung, sehingga sekedar kuliah juga itu sudah kita syukuri, apalagi sampai profesor. Jadi kemudian 2005 sampai 2011 saya doktor tadi, Mei 2011 saya 2 Mei 2011 itu doktor. Kemudian saya mengambil program PAES di Australia selama setahun di Australia. Jadi dari Juli 2011 sampai Juli 2012. Setelah itu saya pulang ke mengabdi, melanjutkan pengabdian di waktu itu masih YIN Mataram. YIN Mataram. Ya, belum WIN. Mohon maaf Prof, tadi di Australia program apa itu Prof? Namanya PAES, itu Partnership Indonesian Scholarship Dissertation. Ya. PAES itu Partnership in Islamic Education, ya, scholarship. Jadi itu sama satu tahun ya, bersama dengan waktu itu 5 teman saya. Salah satunya yang jadi direktur YIN Ponorogo sekarang, Mbak Evi. Nah, itu teman saya satu angkatan. Jadi saya angkatan kedua. Nah, di sana juga saya belajar tentang metodologi, tentang cross culture dan sebagainya. Kemudian saya pulang, kemudian ketika pulang saya diamanahi sebagai sekretaris Lembaga Bantuan Hukum YIN Mataram waktu itu. Kemudian ya ada ortakar baru, saya jadi 2013 saya menjadi sekretaris LP2M YIN Mataram dan pernah menjadi sekretaris ICIS, Annual International Conference on Islamic Studies yang ke-13 di YIN Mataram waktu itu. Kemudian sambil menjadi sekretaris Pokja Akademik Islamic Development Bank, yaitu SDB, ya IDB yang di UIN Mataram, di YIN waktu itu. 2014 saya diamanai sebagai PLT Direktur Pasca Sarjana YIN Mataram sampai 2015. Di sela-sela itu juga merangkap sebagai PLT Ketua LP2M. Nah, 2015 saya menjadi diamanahi oleh Pak Rektor waktu itu Profesor Dr. Haji Mutawalli sebagai Wakil Rektor 1 YIN Mataram, merangkap sebagai Ketua Tim Alih Status YIN Mataram menuju UIN Mataram. Jadi sampai 2017, kemudian 2017 kan terjadi transformasi YIN Mataram bersama 6 yang lain, ya, termasuk Lampung, Banten, kemudian Banjarmasin, Jambi, dan Padang waktu itu. Dan saya diamanahi lagi sebagai wakil rektor bidang akademik bidang 2 R1 bidang akademik UIN Mataram sampai 2021. Kemudian aspirasi masyarakat, aktivitas akademika UIN Mataram bersama stakeholder, saya diminta untuk ikut berpartisipasi dalam pencalonan rektor periode 2021-2025. Alhamdulillah tanggal 28 kemarin saya diamanahkan oleh Pak Menteri untuk menjadi rektor UIN Mataram. Jadi ini saya terima kasih ke Pak Menteri yang sudah mengamanahkan, dan bagi saya bahwa ini adalah amanah dan ruang-ruang ibadah. Jadi sekali bahwa ini tidak sendiri, saya memang harus dibantu oleh teman-teman yang lain, para wakil rektor, para dekan dan sebagainya. Jadi itu perjalanan sehingga saya menjadi rektor di sekarang ini, Mbak Ada. Ya. Wah, luar biasa ini perjalanan karirnya Prof. Jadi sempat berkarir politik ya Prof, kemudian berkarir akademik, dan ternyata
Prof. Masnun ini juga yang mengawal transformasi IAIN menjadi UIN. Jadi betul-betul pelaku sejarah ya Prof ya. Jadi betul-betul tahu seluk-beluk tentang UIN Mataram itu sendiri. Tentu ada harapan ketika Prof. Masnun ini jadi rektor akan jauh lebih baik lagi, akan jauh luar biasa. Amin. Prof, tadi sudah diceritakan terkait aktivitas dan kegiatan lain selain sebagai rektor UIN Mataram. Itu sampai sekarang masih terus berlanjut, Prof? Aktif di organisasi, mungkin mengawal adik-adik alumni seperti itu, Prof? Iya, jadi saya juga di alumni UIN Sunan Kalijaga juga masih sebagai pengurus, kemudian baik di Kasukanya maupun di Fakultas Syariahnya. Di Ormas juga saya memang diamanahi sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama periode 2019 sampai 2024. Dan memang sebelumnya saya di situ sebagai Wakil Rais Suriah. Kemudian di Majelis Ulama juga saya selaku Dewan Penasehat sama dengan di FKUB. Itu jauh saya sebelum jadi rektor sudah aktif di situ ya, kemudian di masyarakat ekonomi syariah, di MES dan organisasi-organisasi yang lain. Karena tadi hobi saya memang bergerak, mencari jejaring, ya, membangun komunikasi dengan siapapun juga. Jadi bagi saya bahwa relasi itu membawa rezeki, relasi itu memperpanjang umur, kemudian kita mampu untuk menambah sharing knowledge and experience. Jadi dengan teman-teman di semua, jadi saya dengan lintas agama, lintas suku dan sebagainya, saya ini sebagai modal saya untuk membangun UIN, ya, modal sosial yang kita jalin selama ini, baik di lokal dan bahkan internasional, mungkin seperti itu, Mbak Adha. Ini sangat luar biasa ya Prof ya. Jadi aktif juga sebagai ketua PWNU, terus kemudian sebagai rektor, dan itu harapannya bisa menjadi modal gitu ya Prof, yang membangun UIN menjadi jauh lebih baik. Tadi boleh dikutip relasi membawa rezeki, mungkin silaturahmi membawa rezeki ya Prof ya. Ya. Jadi karena itu ada argumen teologisnya dari Al-Quran, dari Al-Hadis, bahwa fal yasil rahimah, jagalah relasi, jagalah silaturahim. Jadi jangan kemudian karena karena posisi kemudian kita meninggalkan silaturahim, ya, walaupun lewat virtual sekarang ini kan itu. Ya, seperti ini kita kan tidak mungkin akan sekarang offline karena kondisi kita masih PPKM, maka kita setidak-tidaknya lewat virtual menyapa siapa saja, ya, bahwa pertanda kita masih saling mengingat dan diingat. Jadi itu Mbak Adha. Ya. Baik, terima kasih Prof. Masnun. Selanjutnya boleh diinformasikan Prof, kira-kira dari berbagai kegiatan luar biasa Prof. Masnun di kampus, kemudian aktif juga di organisasi, pasti punya dong hobinya apa gitu, mungkin makanan kesukaan. Boleh diinformasikan pada masyarakat umum bahwasannya Prof. Masnun ini di sisi lain sebagai rektor juga punya hobi lain loh yang sering dilakukan di saat waktu senggang seperti itu. Iya, tentu saya hobinya memang dari dulu membaca, entah baca buku maupun tanda-tanda alam. Jadi saya ini suka baca, walaupun ya sesibuk apapun itu saya membaca, ya. Karena juga harus ngisi untuk mengupdate diri sendiri maupun orang lain. Jadi bagi saya bahwa itu cara kita untuk membaca apa saja, ya. Jadi itu hobi yang memang dari kecil saya, ya, sampai guru besar ini, sampai rektor ini juga saya menyempatkan baca. Jadi karena itu cara untuk menambah wawasan, kemudian mendapatkan kearifan. Kemudian ya tentunya saya memang olahraga, ya, tapi olahraga ringan-ringan. Apalagi sepak bola, futsal itu saya paling suka.
Sampai nonton Piala Dunia pun itu saya tidak pernah absen. Ya, Prof ya. Kalau soal makannya sederhana saya itu. Jadi siapapun tahu bahwa saya itu suka pisah. Ya, jadi suka pisah. Jadi sejak teman saya sejak dari SD sampai itu tahu ya, sampai sekarang ini. Tapi dia sama gorengan ini. Saya ini mungkin karena produk Jogja kelamaan. Jadi kalau yang namanya gorengan itu saya suka itu ya. Jadi tidak yang berat-berat lah makanannya ya, sederhana saja. Sampai pisang digoreng pun sekarang ini itu yang saya sangat suka. Nah kalau ibu saya itu dulu almarhumah ibu saya, jadi itu suka ada masakan khas Lomboknya itu ya. Jadi semacam pelcing ayam itu sama apa ya sayur asam itu. Nah, itu yang sering dibuatkan sama almarhumah ibu saya, dan istri saya juga tahu itu apa kesukaan saya itu dari saudara saya ya, karena juga adik-adik saya juga ikut saya di Jogja, ponakan saya juga. Jadi sederhana aja. Jadi kalau malah yang kayak makanan-makanan berat sampai spaghetti macam-macam itu kayaknya enggak akrab dengan lidah saya, mungkin karena saya dari deso ini. jadi itu ya sederhana, jadi makanan-makanan itu dan ikan saya kira itu standar itu tadi. Kalau di Lombok itu ada bebalung namanya, kalau di Jawa itu balungan. Balungan ya. Sayur yang kesukaan saya. Tapi orang tahu bahwa saya suka pisang, baik pisang biasa maupun yang digoreng. Jadi kalau di Blora itu asam-asam, Prof. Nah, yaitu asam-asam sama apa yang satunya itu yang dipakai daun pisang itu apa namanya itu? Garang asam, Prof. Garang asam. Nah, itu saya kalau mau ke mertua itu mampir di Mbak Yayu itu, yang itu di situ saya. Jadi mertua saya itu sama ini nggak apa-apa, ini kan bercerita bahwa kalau saya itu kalau enggak dibuatkan garang asam-asam, garang asam. Karena itu juga almarhumah ibu saya juga sering membuatkan itu kan itu sama. Kalau di Lombok itu namanya ini apa namanya? Kalau di Jawa itu namanya jadah itu loh. Apa namanya yang gemblong ya, Prof? Ya kayak gemblong itu kan. Sama tapenya itu juga sering dibuatkan oleh ibu saya. Jadi bapak saya, almarhum bapak saya, keluarga orang tua saya juga sudah meninggal semua. Jadi bapak saya itu sering mengingatkan kalau mau pulang jangan lupa buatkan tadi itu gemblong ya, gemblong atau ya itu sama tape. Ya, jadi tape ketan hitam. Nah, jadi itu Mbak Ada, jadi kesukaan saya itu ya, sederhana seperti itu. Berarti pecinta kuliner asli Indonesia ya, Prof ya? Iya, memang karena bukan tidak gaul lidahnya, tapi tidak nyambung dengan masakan-masakan itu ya. Walaupun pernah di Australia setahun, kemudian ya pernah pelatihan di Jerman dan sebagainya, tapi kok rasa-rasanya masih aja kembali ke lidah keindonesiaan kita, lidah Nusantara. Jadi itu. Nah. Katanya semakin jauh kita merantau, semakin cinta kita pada Indonesia. Katanya seperti itu, Prof. Ya memang karena Indonesia ini ngangenin aja. Coba beberapa hari ke luar negeri minta pulang lagi gitu kan. Mana sudah di Australia dan negeri cari Asian Grocery, yaitu tempat masakan apa namanya, masakan-masakan Indonesia itu dijual. Ya mungkin ya tadi itu. Jadi apa namanya, mungkin karena sudah mendarah mendaging ya. Jadi keindonesiaan kita. Jadi ya, itu Mbak Ada. Ya, baik. Luar biasa ya, Prof ya. Prof, ini kan kemarin disampaikan baru dilantik ya, Prof, tanggal 28 Juli kalau nggak salah ya, Prof. Iya, iya. Boleh dong disampaikan tugas dan fungsinya, Prof. Fungsinya di UIN Mataram ini apa saja gitu, Prof? Ya tentunya kalau kita secara normatif ya baca statuta itu kan, jadi tentunya Pak, kalau rektor itu kan membuat statuta, memimpin perguruan tinggi yang manajemen perguruan tinggi, kemudian mengembangkan kampus UIN Mataram menjadi lebih baik ya, membangun kalau saya kira kalau mengangkat itu saya kira rutin saja mengangkat pimpinan-pimpinan, tapi lebih dari itu
bagaimana kita membawa kampus UIN Mataram ini mampu berdaya saing, kemudian mampu minimal setara ya dengan kampus-kampus besar. Ini juga obsesi besar kami ya, visi besar kami di UIN Mataram. Ya, kalau dalam bahasa agamanya itu ya al-muhafazul qadim soleh wal ahzu bil jadidil aslah, tradisi-tradisi baik, kemudian kerja-kerja rutin itu tetap kita jalankan, tetapi ada inovasi ya, jadi inovasi ke arah lebih baik, bagaimana mengembangkan kampus UIN Mataram ini, karena tadi ekspektasi publik terhadap eksistensi UIN Mataram ini sangat besar, sehingga bagaimana UIN Mataram mampu hadir ya menjadi di tengah masyarakat. Apalagi tantangan-tantangan hari ini luar biasa, sehingga bagaimana sivitas akademika itu mampu menjadi referensi dalam kehidupan kita. Nah, hal-hal ekspektasi itu yang harus kami kelola, sehingga output, sehingga produk dari UIN Mataram ini sesuai dengan harapan-harapan masyarakat. Nah, di bidang manajerial, saya kira di bidang manajemen bagaimana kampus UIN Mataram ini juga tata kelolanya bagus, ya. Kemudian good university governance juga jalan. Kemudian brandingnya, rankingnya itu ada perubahan lah, hijrah dari misalnya sekarang papan tengah bisa menjadi papan atas. Jadi itu kan tugas-tugas baik secara personal maupun secara institusional dari seorang rektor. Kira-kira seperti itu, Mbak Adha. Ya, harapannya bisa menjadi salah satu universitas favorit di Indonesia, bukan hanya di Mataram saja ya, Prof. Ya? Ya, jadi brandingnya naik lah. Jadi kita ngomong nasional, tapi tadi tidak dibarengi dengan komitmen fi'li, ya action. Hanya komitmen kauli, yaitu sekedar planning. Kemarin Pak Menteri waktu pengarahan itu mengatakan satu program terlaksana lebih baik dari 1000 program hanya di dalam batin saja. Itu hanya di istilahnya dalam perencanaan saja itu. Makanya tapi terukur ya. Jadi berdasarkan kita bekerja dengan renstranya, kemudian IKT-nya. Ini capaian-capaian, ada evaluasi, kemudian ada perbaikan, revitalisasi ke arah yang lebih baik. Jadi itu yang tentunya doa, harapan, arahan dari teman-teman termasuk dari inspektorat sangat kami harapkan untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. Ya. Boleh disampaikan, Prof, untuk menuju skala tadi ya, masuk ke papan tengah ke papan atas universitas seperti itu, adakah kebijakan dan program kerja unggulan yang mungkin nanti akan dibawa oleh Prof Masnun selama mengampu sebagai Rektor UIN Mataram, Prof? Mungkin boleh di-spill sedikit, kira-kira program kerja apa nih gitu? Ya, tentunya kemarin saya juga waktu diuji oleh Komsel, saya tentunya pertama adalah konsolidasi organisasi, bagaimana membangun kampus ini dengan berbasis pada teamwork, yaitu berjamaah. Super team bukan Superman. Kita tidak terlalu, misalnya ada Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo, tapi semua harus saling oper, ya. Kita tidak saling melengkapi, kan? Jadi konsolidasi organisasi. Jadi bagaimana menjadikan kampusnya adalah epistemic community, sebagai komunitas epistemik, bahwa ini adalah tugas-tugas tambahan. Tugas pokok kita adalah bagaimana satu, yaitu publikasi internasional. Ini yang memang kami harus extraordinary atensi, karena ini juga meningkatkan branding, ya, branding kampus kami, ya, menuju international recognize. Jadi tidak sekedar lokal recognize, aja ya, Prof, regional, tapi international recognize. Tentunya
akserasi jurnal, ya, tidak sekedar jurnal-jurnal, tapi bereputasi dan terindeks Scopus. Jadi ya memang kami ini belum ada yang tapi setidaknya sudah ada ke arah sana. Ya. Ada yang 2, yang Sinta 2 dan sebagainya, itu mengarah ke sana. Kemudian yang selanjutnya tentunya yang tidak itu adalah capacity building, ya, capacity building SDM kami yang akselerasi guru besar ini menjadi target maksimal juga. Di samping juga sebelum ada akselerasi guru besar juga ada akselerasi lektor kepala, karena ini kadang sangat sampai menumpuk ini dan menumpuk ini lektor semua sama asisten ahli, padahal ini menjadi prasyarat 7% apa 3% dari guru, dari semua dosen saya ini yang baru guru besar ini memang perlu karena apa, itu juga prasyarat akreditasi institusi kami masih harus dimaksimalkan dan masih B. Jadi kemudian prodi juga ini program pokoknya akselerasi publikasi, akselerasi guru besar, kemudian akselerasi untuk akreditasi. Jadi ini menjadi target atau skala prioritas. Kemudian juga publikasi, ya. Bagaimana mahasiswa asing ini dulu ada, tapi setelah ada gempa, setelah ada pandemi ini kami mengalami yang namanya penurunan, Prof. Ya, penurunan minat mahasiswa asing. Kalau luar daerah saya kira sudah banyak, dan mudah-mudahanlah ke depan ini berkat jejaring itu kami juga bisa melaksanakan, ya, atau mendapatkan mahasiswa asing. Jadi itu bagian dari penguatan UIN Mataram. Jadi MUU yang pernah kami lakukan biar bisa bicara, biar hidup lah. Jadi tidak sekedar MUU, tetapi ada implementasinya. Jadi tentunya misalnya kalau tahun ini terrealisir 5%, kemudian tahun 2022 menjadi tambah 10%, akhirnya nanti di akhir masa jabatan ini mudah-mudahan memang lancar, kami targetnya 60% yang terrealisir. Jadi kemarin juga saya sampaikan target-targetnya biar terukur ada persentase. Jadi bertambah guru besar saya minimal 5% tiap tahun, kemudian dosennya juga bertambah, SDM misalnya tenaga pendidik juga mendapat tambahan, karena sekarang ini memang lebih banyak yang tenaga harian ketimbang tenaga ASN-nya di tenaga kependidikan. Jadi itu diantara target-target makro dari hadirnya saya, diamanahkan saya di UIN Mataram sekarang ini. Baik, ini sangat luar biasa ya Prof, dibutuhkan akselerasi yang luar biasa, kerja tim tentu saja, dan semoga dimudahkan ya Prof ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Prof, bicara tentang program reformasi birokrasi dan pencegahan KKN. Ya. Nah, gimana nih cara-cara dari Prof Mas Nun nanti mungkin bersama tim untuk mengawal reformasi birokrasi dan kemudian tentu saja pencegahan KKN itu sendiri? Iya, kan terima kasih Mbak Ada. Jadi kita percaya bahwa sistem yang baik itu akan melahirkan produk yang baik. Jadi al-haqqu bila nizomin yaglibul batil binizom. Jadi kebenaran yang tak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Itu yang pertama. Yang kedua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa UIN Mataram itu tidak akan mampu merubah, atau manusia tidak akan mampu merubah dirinya oleh orang lain, tapi harus dari diri sendiri. Jadi sampai kaum itu, komunitas itu, kampus itu mau merubah dirinya. Itu yang Allah tidak akan merubah kondisi kampus itu sampai sivitas akademika kampus itu mau merubah dirinya. Kemudian, nah terkait dengan pertanyaan tadi bahwa itulah dia bahwa agama mengajarkan kita bagaimana bersifat sidik, amanah, tabligh, patanah. Nilai-nilai spiritualitas itu sebagai warning, sebagai prevensi atau preventif, aspek preventif, sehingga
harus tohirun wa mutahhir, suci dan mensucikan dalam mengelola kampus. Ya, jadi saya mengajak teman-teman untuk bahwa ada di samping nilai-nilai spiritualitas yang di samping nilai-nilai formal, regulasi, tapi juga lebih dari itu adalah membangun karakter bahwa kita ini adalah diawasi, bahwa kita di atas pengawas ada inspektorat, ada BPK, itu ada Allah yang mengawasi kita. Tapi secara regulasi, secara formal kita akan mengajak teman-teman untuk bagaimana membangun zona integritas. Zona integritas yaitu dengan manajemen tata kelola, manajemen perubahan, sistem manajemen, kemudian akuntabilitas, bahwa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwa kita akan ditanya tentang tupoksi kita. Nah, kemudian itu yang menjadi nilai dasar kita. Kemudian tentunya ada pengawasan, ya, teman-teman ada SPI di sini ya yang membantu untuk melakukan pengawasan internal. Nah, eksternalnya kan ada dari tahun ke tahun itu mesti ada dari teman-teman BPK dan inspektorat. Tetapi lebih dari itu adalah bahwa bagaimana mengedepankan nilai-nilai moralitas, integritas, yang kemudian budaya kerja dari Kementerian Agama itu harus menjadi mendarah mendaging, harus terinternalisasi di seluruh sivitas akademika UIN Mataram. Integritas, profesionalitas, kan, kemudian inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. Jadi kita sebagai pimpinan memberikan teladan kepada kepada di bawah-bawah kita, staf-staf kita. Jadi walaupun kita pimpinan juga kita memberikan pemahaman bahwa kami juga bukan manusia suci yang terbebas dari kealpaan dan kesalahan. Jadi ada waktunya kita untuk saling mengingatkan. Jadi kemudian ada SOP dalam bekerja itu sebagai apa? Sebagai acuan, guidance dalam bekerja, target-targetnya, kemudian evaluasinya, kemudian capaiannya juga sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Itu cara. Mengedepankan bukan like in dislike, tetapi adalah asas profesionalitas, bahwa ini membutuhkan skill, bahwa walaupun saya profesor tapi tidak ahli di situ, maka harus saling melengkapi. Kunna libasul lakum wa antum libasul. Jadi yang kurang dilengkapi, yang kurang jangan malas belajar, jangan malu bertanya, bahwa kita adalah teamwork, kita adalah harus menjadi partner in progress, bahwa kita adalah partner, kita adalah sahabat yang selalu. Kemudian juga ada evaluasi. Jadi rencana saya ke depan juga nanti ada rapat bulanan yang itu akan sejauh mana sih ini sudah dilakukan, bagaimana target-targetnya, bagaimana catatan-catatannya. Nah, saya juga akan menggandeng teman-teman di APH, ya, aparat penegak hukum, untuk memberikan refresh atau literasi tentang tadi zona integritas, tentang wilayah bebas dari korupsi dan sebagainya. Jadi teman-teman dari kepolisian, teman-teman dari kejaksaan itu sebagai partner kami untuk istilahnya memberikan literasi, karena ya memang harus banyak-banyak berdiskusi, ya banyak-banyak memberikan literasi, karena regulasi tentang keuangan, tentang pengelolaan perguruan tinggi itu sangat dinamis. Jadi harus keep update, saya bilang gitu, keep update. Tentunya ada yang pengawasan internal, juga ada pengawasan eksternal. Ada evaluasi internal, juga ada evaluasi eksternal. Itu terintegrasi sehingga melahirkan tadi integritas di dalam pengelolaan perguruan tinggi, khususnya UIN Mataram. Jadi seperti itu, ya, Mbak Ada. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih, Prof. Hasnan. Baik, Prof, boleh
ada mungkin pesan untuk para insan Kementerian Agama ini, Prof, dalam rangka ikut serta mendukung pencegahan penyebaran COVID-19 di era new normal ini, Prof? Ya, terima kasih juga. Memang waktu kami dilantik juga yang terhormat Bapak Menteri juga mengatakan bagaimana kita menjadi speaker bahwa harus bicara juga bagaimana teman-teman di Kementerian Agama untuk menjadi uswatun ya hasanah, garda terdepan dalam penanggulangan COVID. Jadi karena kenapa Kementerian Agama, kenapa UIN, kenapa Kanwil itu karena dia punya otoritas, ya punya otoritas untuk bicara itu. Nah, kami mengajak teman-teman untuk melanjutkan ataupun mendiseminasikan pesan-pesan Pak Menteri tentang bagaimana kita harus mematuhi, ya karena itu adalah bagian dari keselamatan kita dan keluarga kita dan masyarakat kita. Saya juga mengajak teman-teman di daerah ini untuk kemarin kampus kami 2 kali melakukan vaksin, kerjasama dengan pertama dengan rumah sakit mata, yang kedua dengan Kapolda dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu TNI, juga ada TNI Polri di situ. Itu apa? Artinya bahwa itu bagian dari kita untuk menghindari COVID. Saya sering katakan kalau ceramah itu likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya, setiap virus ada vaksinnya. Jadi bahwa ini bagian dari ikhtiar kita, ikhtiar insaniah kita. Ketika kita sudah berikhtiar lahir batin, ada vaksin individual berupa suntikan-suntikan, ada vaksin sosial. Vaksin sosial itu ya menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan, itulah vaksin sosial. Jadi kan yang dibutuhkan dalam kesalehan itu adalah tidak sekedar kesalehan individual, tapi kesalehan sosial. Nah kalau itu kita lanjutkan, maka kita akan selamat. Makanya saya katakan bagi kita menjadi garda terdepan, bahwa jiwa itu adalah, nyawa itu adalah sangat mahal. Kalau kita tidak mampu untuk membantu, lebih baik diam sekarang. Tidak usah ikut menyebarkan hoak-hoak tentang bahwa vaksin ini tidak itu kan. Ya, hentikan itu karena itu terkait dengan keadaban kita, terkait dengan kita mari membantu pemerintah, membantu tenaga kesehatan untuk bersama-sama. Jadi berikhtiar agar pandemi ini cepat berlalu. Kita juga tidak mau berlama-lama karena tadi banyak aktivitas kita yang menjadi terbatas, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan kita yang tidak selesai gara-gara tadi karena ada pandemi dan sebagainya. Jadi jadilah kita duta-duta literasi tentang pandemi ini, bahwa ini harus kita berikhtiar lahir dan batin agar kita cepat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Mari kita lanjutkan semangat dari Pak Menteri kita yang dari hari ke hari, dari waktu-waktu ke waktu mengajak jihad melawan COVID-19 ini dengan cara kita masing-masing. Jadi kalau ada pembatasan, mari kita taati. Kalau ada himbauan agar kita seperti kemarin Idul Adha dari rumah, ataupun waktu Idul Fitri, mari kita bawa itu adalah dalam rangka apa? Dalam rangka daf'id darar wajal bil masalih, untuk kemaslahatan kita. Karena apa? Hifzun nafsi, memelihara jiwa itu adalah muqaddamun ala yang lain-lain. Jadi memelihara jiwa itu lebih jadi salamatul nafsi ini lebih diutamakan dari yang lain-lain, termasuk hifzul din, hifzul mal, karena jiwa ini adalah menempati posisi tertinggi dalam maqasidus syariah kita, keselamatan jiwa itu yang makanya saya mengajak teman-teman untuk mari kita bersama-sama, ya, untuk berikhtiar, berjihad agar kita cepat keluar dari pandemi ini. Jadi itu Mbak Adha.
Ya, itu pesan untuk kita supaya segera beralih dari pandemi, supaya pandemi ini lekas berlalu ya Prof ya. Ya. Nah, tapi selama pandemi ini Prof banyak sekali hoax, saling caci maki gitu ya Prof ya. Ada yang pro ini katanya pandemi ini settingan gitu ya Prof ya. Nah, banyak atau mungkin ada ya beberapa insan Kementerian Agama yang kemudian ikut gitu ya, ikut arusnya gitu. Boleh dong Prof pesannya supaya para insan Kementerian Agama ini bisa cerdas dan bijak dalam bersosial media, karena sekarang itu jari-jari itu Prof ada pesan itu langsung di-share gitu tanpa saring gitu kan, itu bahaya sekali ya Prof ya. Nah, kira-kira ada pesan Prof untuk kita semua supaya lebih cerdas dan bijak dalam bersosial media Prof? Ya, terima kasih Mbak Ada. Jadi kalau dulu mulutmu harimau, kalau hari ini jemarimu harimau, salah klik. Padahal salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan seorang tergantung pada menjaga lidah. Tapi hari ini kalau dikiaskan, dianalogikan itu tergantung kepada jari kita. Yang saya sering katakan, injakum fasikun binabain fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Kalau ada berita-berita tidak jelas itu, ya yang berita pokok itu fatabayyanu. Wah itu fatabayyanu, check and recheck. Siapa tahu itu adalah berita tidak jelas sehingga merugikan kita. Ya. Kayak kemarin itu, masa Idul Adha di Amerika, jadi diberitakan bahwa kalau di sini dibatasi, padahal di Amerika tidak. Padahal itu kalau kita dicek, recheck itu kan orang yang memberita itu tidak pakai masker, Pak. Itu kemudian itu tahunnya tahun 2019 kan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kumpas pada tusibu qaumam bijahalah. Jadi sehingga terjadi pembodohan, ya. Nah, kalau ada berita-berita tidak jelas itu fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lam. Kalau memang tidak tahu, tanya ahlinya, apa benar ini? Diklarifikasi, benar tadi saring sebelum sharing. Jadi disaring dulu, jangan semua di-share. Saya sering katakan kalau sering nge-share tidak jelas itu, besok itu mayatnya tidak sampai ke kuburan, di-share aja kemana-mana. Jadi itu. Nah, itu diantara. Maka salah satunya adalah kesalehan virtual kita, ya. Jadi dijaga. Yang kedua bahwa sekarang ini zaman apa ya? Jadi dicek dulu referensi otoritatifnya, apakah otentik nggak ini berita? Ya. Apalagi teman-teman di Kementerian Agama, karena itu ada undang-undang IT-nya, kemudian apa namanya, juga mempunyai implikasi hukum kalau kita share yang tidak jelas. Jadi harus kontennya dilihat dulu, ya. Apakah kontennya ini akan mempunyai positif atau negatif, ya. Jadi kalau memang tidak ada ilmunya itu, wala taqfu ma laysa laka bi ilmu. Jangan mengikuti yang tidak ada ilmunya kita, ya. Jadi kalau memang lebih baik kita untuk konsumsi pribadi saja, ya. Jadi jangan kemudian tadi yang kemudian kita share yang tidak jelas itu, ya, karena nanti juga akan mempunyai implikasi sosial dan implikasi hukum, ya. Jadi kalau ini yang sering sekarang ini, dan yang selanjutnya lebih baik kita bahwa pandemi ini bukan bahwa ini adalah musibah musibah global, kan. Jadi belajarlah pada orang yang selama ini tidak percaya, kemudian ada testimoni dari para penyintas atau alumni COVID ini, itu menjadi pelajaran buat kita, ya, bahwa ini yang bicara ini adalah para ulama, para dokter yang punya otoritas epistemik di bagian itu, di bidang itu. Masa kita tidak percaya? Nah, kemudian ada testimoni dari beberapa penyintas para alumni COVID itu,
itu menjadi pelajaran buat kita, ya. Jadi jangan sampai, memang benar. Jadi saya juga mengalami di daerah bagaimana kita ini dianggap tidak tahu macam-macam. Ya saya bilang bahwa yang bicara, kalau saya mungkin bukan ahli di bidang itu, tetapi ada para dokter itu yang la tajtami ummati pidolalatin, bahwa kalau sudah berkumpul ulama, berkumpul para dokter secara memberikan pemahamannya, pengetahuan, kemudian ini masa kemudian kita tidak percaya, karena mereka tidak mungkin akan bersekutu dalam kesesatan. Tapi memang begitu, kalau tidak ada ilmunya, padollu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Ini yang harus kita ingatkan bersama. Jadi literasi harus sering-sering, ikroknya itu ya membaca seperti saya katakan dari awal. Jadi ini sudah ada ada lisannya, ada tulisannya. Makanya saya katakan memang harus mengupdate diri, mengupdatekan orang lain, kemudian juga bagaimana mengimplementasi sehingga pemahaman kita utuh, ya. Ini saya dicari pembenar tergantung pada hobinya, ya. Jadi memang kalau sudah tidak percaya pada ilmu pengetahuan, ya fantazirus sa'a, tinggal kebodohan saja. Ya, jadi sekali lagi mari kita jernih, mari kita, pandemi ini real, ini bukan hanya mitos, bukan hanya kabar burung, tapi ini memang terjadi. Ya, ini ada dan nyata, sehingga kita mempersiapkan diri, jaga iman, jaga imun agar kita aman. Kan itu kata para ahli. Itu Mbak, ada. Ya, baik. Jaga iman, jaga imun agar kita aman. Ya. Prof, menuju Hari Ulang Tahun Indonesia, Dirgahayu Indonesia, mohon berkenan untuk memberikan pesan kepada seluruh elemen masyarakat dalam rangka jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, Prof. Karena bisa jadi ada tuh setelah informasi PPKM, kemudian pandemi, ini masyarakat itu terpecah belah, ada yang pro dan kontra. Nah, ini barangkali ada pesan-pesan, Prof, supaya kita terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Terima kasih, Pak Ada. Jadi, kita memperjuangkan kemerdekaan ini dulu tidak oleh satu golongan, satu agama, satu ras, ya, tetapi secara menyeluruh. Ya, semua berjuang tanpa melihat asal usul, tanpa melihat identitas, tapi kebangsaanlah, bahwa kita harus rasa nasionalismenya waktu itu bagaimana terbebas dari penjajahan. Nah, hari ini kan kita bagaimana berjuang terbebas, merdeka dari corona. Tentunya tidak bisa sendiri, ya. Jadi harus bersatu. Setiap agama mengajarkan persatuan, ya, kita jaga ukhuwah Islamiyah kita, persatuan sesama umat Islam, ya. Jangan kemudian kita mau dipecah belah karena hal-hal yang tidak substantif. Kemudian ukhuwah al-watoniyahnya, persamaan sesama anak bangsa, bahwa mahal yang namanya persatuan. Bagaimana di negara-negara yang sekarang dilanda perang, dilanda perpecahan, itu mahal yang namanya persatuan, ya, kedamaian, ketenangan, kohesivitas sosial, itu kan harus kita jaga, ya, bahwa hanya bersinergi tanpa mengradasi. Kemudian dengan pemerintah kita, ya, kritikan saya kira konstruktif, boleh saja. Yang penting kita saling menghargai bahwa perbedaannya adalah karya ilahi, ya. Kita memang hidup di negara yang multikultural, tetapi ini bukan hanya by accident, tapi ini adalah by design. Dari awal kita memang sudah berbeda, tetapi Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi keman platform kita, ya. Pancasila itu menjadi keman platform kita, ya, platform kita yang
yang mempersatukan kita. NKRI adalah rumah besar kita untuk membangun peradaban. Kemudian tentunya ukhuwah al-basyariyah, ini adalah persatuan sesama umat manusia di mana saja. Nah, jangan sampai karena sepele, karena tidak substantif kita kemudian terpecah belah. Mari kita kembali ke rumah besar kita NKRI. Bayangkan, coba sekarang kalau ke luar negeri saja baru 3 hari sudah mau pulang ke tanah air. Berarti itu karena kecintaan kita kepada tanah air. Diktum hubbul watan minal iman, itu wajib kita tanamkan ke diri kita, kemudian kita warisi ke anak cucu kita, bahwa kita adalah satu nenek moyang kita, bahwa kita satu senasib dulu, dan bagaimana sekarang terbelenggu bebas dari belenggu-belenggu sektarisme, feudalisme, dan lebih dari itu adalah kan kita terbebas dari corona. Saya kira hari ini hari tahun baru hijrah, ya, kita hijrah dari minaz zulumat ila nur. Habis corona kita menjadi bersatu kembali, ya, jangan sampai minaz zulumat ila nur, keluar dari hoa-hoa menuju pencerahan, menuju terang benderang, melihat Indonesia secerah mentari pagi. Jadi yang lebih baik menyalakan lilin-lilin daripada kita akan menambah kegelapan. Jadi daripada kita caci maki kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin. Jadi harapan kita Indonesia, mari kita kembali ke hitah kebangsaan kita, bahwa kita adalah satu, ya, bahwa kita dulu berjuang bersama-sama tanpa melihat etnisitas, tanpa melihat agama, tanpa melihat latar belakang. Tujuan kita adalah membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi. Baik, luar biasa Prof. Jadi NKRI adalah rumah besar kita. Ya. Mari jadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pegangan. Seperti itu ya Prof ya? Ya. Tak terasa sudah lebih dari 30 menit Prof bincang kita hari ini. Ya, ini sangat luar biasa, sangat menarik sekali. Kalau misalnya ada kesempatan ingin sekali bisa sambung silaturahmi dengan Prof Masnun, karena mungkin nanti akan ada diskusi-diskusi yang lebih menarik Prof dari ini. Gitu. Ya, siap. Kami ini tadi diskusi silaturahim, saya kira itu hobi kita bersama. Ya, kalau ada masalah, saya bilang di kampus, sit and talk. Mari kita duduk bersama dan mendiskusikan. Siapa tahu di situ ada solusi. Ya. Prof, kami ucapkan terima kasih, selamat atas pelantikannya sebagai Rektor UIN Mataram. Semoga bisa membawa UIN Mataram mampu berdaya saing dan menuju international recognized. Terima kasih dan salam untuk teman-teman semua. Jadi arahan bimbingan kami tetap terima dengan tangan terbuka. Ahlan wa sahlan. Monggo hadir secara daring dan luring di Mataram, kami sangat welcome. Ya, terima kasih Prof. Baik, terima kasih Sobat Itjen. Hari ini kita sudah mendengarkan bincang bersama Profesor Dr. Haji Masnun Thohir. Profesor, beliau adalah Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, dan beliau akan mengawal kerja selama menjadi rektor beberapa tahun ke depan. Semoga sukses selalu, Prof. Terima kasih. Untuk menutup, izinkan saya membacakan pantun Pergi Tamasya ke Yogyakarta, tak lupa singgah ke Gunung Merapi. Kami ucapkan sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan bincang pengawasan hari ini. Amin. Cakep itu pantunnya.